Halo Wong. Nah, jadi aku mau kasih tutorial hari ini. Bukan tutorial sih, lebih ke troubleshooting atau analisa penyakit dari mesin 1NZ FE. Ini kan 1NZ FE Toyota Yaris. Ini yang di 2016-an ya, belum pakai mesin NR series. Jadi keluhan mobil ini kemarin itu ngelitik parah. Ngelitik bukan knocking ya, bukan karena BBM bahan bakar atau sejenisnya lah. Ngelitik itu emang bener-bener pure dari suara mesin. Nah, kita kira awalnya itu setelan klep. Soalnya kalau mobil ini kan lumayan terawat. Mobil ini 2016 mungkin atau 2015. Mobil ini lumayan terawat. Lihat dari oli aja ini kelihatan walaupun agak menguning, tapi ini bersih, nggak lumpuran. Ini hal wajar ya warnanya kayak gini ya. Nah, jadi metal itu nggak mungkin, karena pasti orang-orang kayak gini yang punya mobil ini nggak mungkin kekeringan oli. Nah, jadi kita setel klepnya. Saat setel klep itu masih bunyi ya, masih bunyi parah. Ya, kita cari-cari lagi, ternyata rantai ketengnya guys. Bukan rantai keteng ini ya, cuman lebih ke tensionernya. Jadi ini diganti sama lidah kan. Ini ganti seset guys. Jadi ini ganti seset, lidahnya dua-duanya itu diganti. Ini juga udah kegerus. Ini untuk orang-orang yang peka aja ya, yang memang bener-bener merhatiin mobil, baru ketahuan kalau mobil kita itu berpenyakit. Nah, jadi permasalahan utamanya itu di sini. Ini tensioner. Ya, tensioner ini penyetel rantai keteng. Penyetel rantai keteng itu. Nah, penyetel rantai keteng ini kalau ini bermasalah, saat di RPM rendah, suara mesin itu bakal kasar karena ini kompresinya udah bocor. Ini dorongannya mengikuti tekanan oli. Jadi kalau dia udah bocor kompresinya, nah tuh ada suara. Nah, bocornya dari depan sini cuy. Kelihatan? Tuh. Bocornya dari depan ya. Memang dia ini nahan, cuma nahan ini buat nahan biar dia nggak mundur jauh. Untuk tekanan ke depan itu tetap menggunakan tekanan oli. Jadi saat ini ada kebocoran, dia bakal nggak terlalu neken untuk mencengin rantai keteng ini. Nah, jadi suaranya pasti kasar. Ini juga bisa berpengaruh dikit lah. Kemungkinan ini agak kendor dikit atau agak ngulur dari aslinya, dari apa sebelumnya. Ini juga ngaruh, ini juga ngaruh. Ini karena udah kegerus ya, udah ngaruh. Ini ngaruh. Nah, jadi yang paling berpengaruh itu ini jadi udah kita ganti original, karena kalau nggak original itu nggak tahan lama. Ya memang udah tahu sih orang kalau nggak original tuh nggak tahan lama, karena ya ini kan di dalam mesin. Kalau kalian ganti yang biasa itu sayang banget. Jadi mending rela-relain dah ganti yang original ya. Jadi nggak ngulang dua kali. Kita aja bisa tertipu loh sama mesin ini. Tapi ya setelan klemnya emang ada yang kendor kemarin di 30 sama di 40 ya teh. Iya. Nah, jadi kemarin setelan klemnya itu emang kendor. Jadi kan makanya kita kemungkinan di setelan klep. Oke, kita turunin head, kita setel. Ternyata masih bunyi. Bunyinya saat mesin panas. Nah, saat mesin panas itu dia kan idling. Oli encer udah. Nah, oli encer tadi bocor di sininya. Jadi dia nggak bisa mendorong rantai keteng tadi. Makanya terjadi bunyi. Ya. Makanya dia bunyi. Ini insya Allah sih udah halus ya, karena udah diganti satu set.
Jadi memang mesin 1NZ FE ini unik sekali. Kalau mau ngakalin biar agak adem sih suaranya dengan tensioner kayak gini bisa. Tapi menggunakan oli 1540, 1550 biar kompresinya nggak terlalu bocor. Tapi kan mesin ini bawaan pabriknya itu di 1040. Olinya bawaannya itu di 1040. Nah, jadi harus ngikutin bawaan mobil. Tapi kayaknya sayang sih orangnya ini yang punya mobil ya, dengan mobilnya. Makanya rela-relain bener, ini mahal loh. Satu set ini mahal. Ori. Kia 1NZ tuh. Ini mahal lumayan. Kalau suara metal itu soalnya ada ciri khasnya. Kalau di gas, lepas gas itu baru dia bunyi ker gitu. Itu menyirikan metal jalan udah kena ya. Mudah kok kalau mesin-mesin Toyota ini kita troubleshooting soal kenanya metal itu saat dia mesin dingin. Saat mesin dingin kita starter, ada suara ngerek dikit, itu berarti ada gangguan pada metal. Kenapa? Ya karena oli itu kan dari bawah naik ke atas itu lambat gara-gara metalnya lobok kan. Kalau udah metal lobok yang pasti dia bocor di bawah dulu, di celah-celah metal yang udah lobok dia baru naik ke atas. Nah, jadi penyedotan oli dari bawah ke atas itu lambat. Makanya suara head dulu kedenger baru oli naik gitu. Tapi kalau metalnya aman harusnya di starter itu oli langsung naik karena padat sedotannya ya. Karena memang Toyota sesensitif itu kalau untuk ukuran clearance. Kita udah sering bangun mesin ini, makanya kita udah hafal dari gejala VVT-i lah, VVT-i kotor lah, OCP kotor lah, filter OCP kotor lah, suara water pump lah. Cuman kemarin mobil ini kan nggak spek kalau bakal rusak ini, karena jarang 1NZ itu rusak ini. Makanya kita langsung setel klep. Ternyata pas di setel klep mesin panas ini ternyata bunyi gitu. Kalau suara piston atau metal nggak ada, alhamdulillah gitu. Ini mesin-mesin yang lumayan terawat ya warnanya tuh. Kalau yang kayak gini nggak terawat ya. Ini nggak terawat. Kalau suara water pump itu biasanya dengung. Ini water pumpnya masih bagus. Nah, ini udah hidup dan ya halus dari sebelumnya, jauh sih. Cuman ada suara injektor ya, suara injektor sama throttle body. Nah ya, ini tanda-tanda mounting udah rusak ya. Kalau mesin NZ series udah kempot kayak gini, mountingnya ini pasti dashboardnya terasa geter ya. Nih, ini udah turun berarti. Ini kan isinya minyak nih, minyak. Terus dia nih mountingnya nih sistemnya vakum, jadi dia tuh ditahan untuk ke bawah biar nggak nyenggol bodi. Nah, dalam ini minyak. Nah, kalau ini udah kempot kayak gini, ini berarti mountingnya udah rusak ya. Udah berarti ini nyentuh bodi dan pasti di kabin itu geter. Nih udah kempot. Ini harusnya kempot juga, cuman kempotnya tuh kempot masih sedikit, nggak kempot sampai habis gini nih. Yang bagus itu nggak kempot sampai habis gini. Ini udah halus banget mesinnya nih. Cuman suara injektor doang. Mobil baru 129.000. Udah jauh sih lumayan ini. Cuman jarang udah kena rantai keteng. Tapi ya memang gak bisa dipungkirin, hoki-hokian namanya tensioner
halus ini ada, ini udah halus. Yang aneh juga mobil ini AC-nya nggak dingin, nggak tahu kenapa nih. Ini AC-nya nggak dingin. Ini tidak ada DTC, aman semua. Ini alternator aman ya, 14,7 volt. Kadang emang di 14,5 volt gitu. Dah, mobilnya aman, udah bisa pulang.